bukan hanya persoalan, termasuk persoalan seksual. Ini kelihatannya kayak yang khusyuk, kayak pura-pura nggak tahu, padahal kerjaan buat TikTok, nggak Facebook. Jadi di situ itu sebagai sesuatu yang sangat terbuka, yang orang kalau tidak hati-hati bisa kena pasal Undang-Undang TPKS, bisa kena pasal Undang-Undang PMA 73 2022 atau Undang-Undang Merdikbud 30 2021. Kalau di PMA itu malah lebih ngeri, Bu. Ada 3 kategori, mulai ringan, sedang, berat. Bersiul, ini yang suka-suka bersiul ya, suci gitu. Tidak selalu cowok, tadi bisa juga cewek yang Pak Arpi lewat, lihat orang Makassar, usianya 40 tapi tampak 17 misalnya, yang dia agak kabur-kabur gitu kan. Lalu sweet gitu, itu bisa kena pasal dia Pak. Tidak senang dia di sweet. Termasuk yang ringan. Tadi Pak Adil mengabarkan Subur Jaya begitu protektif. Ini kehebatan kearifan lokal kita ya. Jadi kalau dikontekstualisasi sangat menarik. Tapi di PMA ini juga tadi hal-hal yang kelihatannya kita anggap sepele selama ini ternyata itu bisa menjadi persoalan dalam konteks regulasi. Belum lagi tadi soal contoh menyentuh Pak Adil. Ini baru sweet kan? Belum sampai itu baru siulan. Kedipan mata, apalagi ya hati-hati loh. Pak, kalau matanya Kero gimana tau Kero? Kermian. Juling. Oh. Kalau matanya Kero gimana? Tidak begini loh. Memang Kero gimana lihat tadi? Itu bukan kanji, memang Kero. Iya, harus cek ke dokter betul Kero atau enggak? Atau saking seringnya begitu akhirnya Tuhan dikerokan segala. Itu juga ada. Nah, yang menarik dari riset kami Kermian di kampus terutama ngedip terus. Pelakunya tidak selalu dosen. Justru mayoritas mahasiswa. Tapi malam tadi disuruh itu. Dan juga ada unsur baca siapa? doa. Oh. Ini riset. Susana Ya, ini tolong jangan diekspos ya. Kasih. Itu saya tidak ingin menyebut kampusnya. Tapi artinya ada. Dan itu paradok dengan kampus yang hasil riset ini menyatakan 85% kampus itu aware terkait dengan 3 regulasi tadi, baik undang-undangnya 1221, Permendikbudnya, PMA-nya, bahkan kita di waktu saya direktur BIPI sudah pernah buat juknis terkait penanganan yang sangat detail terkait dengan penanganan kekerasan seksual perguruan tinggi. Jadi sesungguhnya sivitas akademika itu sudah sangat familiar dengan regulasi yang sempat Pak Adil Kelama cukup paham lah. Orang kampus kan pinter-pinter. Kita ini kan cepat sekali kalau bicara regulasi. 85% lebih mereka sudah aware, terdiseminasi dengan baik tentang regulasi. Pertanyaannya tapi justru angka kekerasan seksual juga relatif tinggi di kampus. Itu yang saya sebut paradoks. Yang kedua, hampir semua kampus yang DTT ini punya instrumen terstruktur. Biar instrumennya terstruktur. ganti. Kan kalau di bawah LP2M ada PSGA kan. Dan masih lupa pusat studi wanita, pusatnya wanita. Yang enggak melok pakai dengar gitu. Kalau dulu setahu saya pusat studi wanita, jangan-jangan sekarang sudah sutat. Oh, ini pusatnya wanita, kan saya masih terjadi. Makmur orang kota. Makmur ya. Jadi sudah ada instrumen. Sayang dia udah ikut. Lembaganya ada. Ada undangan. Pertanyaan berikutnya efektif nggak? Pelatihan kita sebanyak. Itu yang lebih penting lagi harus dijawab. Kalau misalnya terjadi korban, Soalnya undangannya lewat grup. gimana kampus bisa menghandle itu? Bukan hanya soal konselingnya, sampai pada tingkat sanksinya Pak. Pernahkah misalnya ketika terjadi kasus, lalu kalau dia mahasiswa, apalagi kasus yang berat, mungkin kalau mahasiswa sering melakukan seperti itu, ini yang nggak fairnya. Begitu pelakunya dosen, nah, ini, apalagi pejabat, Bu Rina kan pasti tidak berani ngapa-ngapain, walaupun profesor, misalnya kan buat struktural.
ngadukan polisi nggak mungkin, ini masalah air. Tidak diadukan ini masalah korbannya traumatik. Dan selalu kejadiannya kasus Balitbang terjadi secara relasi kuasa yang tidak balance. Misalnya pembimbingan. Makanya orang-orang kayak Pak Arfi jangan suruh bimbing mahasiswa ini. Wajahnya aja sudah tidak meyakinkan bimbing. Bimbing itu, apalagi kalau bimbingnya tertutup. Makanya memang sebaiknya ruang-ruang dosen kita itu harus juga terbuka. Itu dalam rangka memitigasi. Dan anak-anak kita harus sekalian, kalau anak saya itu kan mayoritas perempuan, jadi juga termasuk orang yang sangat khawatir hal seperti itu. Itu kita edukasi. Kalau dosen ngajak ketemu berdua, itu harus ada yang dampingi setiap dua. Tentu kalau ketika face to face, karena kalau pendampingan pasti dosen juga tersinggung. Apa itu? Nunggu di luar. Ada apa-apa? Lah yang gini-gini perlu edukasi. Jadi di kampus pun ternyata juga ada gejala yang luar biasa seperti itu, dan relasi kuasa itu menjadi alasan semakin sulitnya itu diekspos. Belum lagi korban cenderung protektif. Ngomong, jangankan ngomong kepada ketua PSGA, ngomong dari orang tuanya aja nggak berani, ditutup rapat-rapat. Jadi jangankan mau berpikir menyampaikan ke Women Crisis Center, Diem. ngomong orang tuanya nggak berani karena itu dianggap sebagai Tabu. Ini hal yang sangat privasi. Makanya bicara ini memang diskusi ini penting, tapi mengedukasi jauh lebih penting. Saya yakin kita bukan sedang mengatasi dalam konteks verbalnya di sini, tapi bagaimana mendiseminasi, termasuk melakukan mitigasi, bahkan mengedukasi masyarakat. Mereka harus paham terkait dengan regulasi yang sudah dimiliki ini. Lalu bagaimana peran ormas, Dapat juga. peran kampus, peran kita semua, setidaknya tidak Iya. Senang kalau dipakai. di nafsi, di lingkungan terdekat kita. Itu kemudian sumbawa, baru kemudian akan diperluas ke wilayah yang lain. Terus sekalian yang terakhir, Dan tiga kami kamu ya? ingin menyampaikan apresiasi Tiga dah kepada ini. Berapa ini? Tiga. terutama panitia, Buka lah. jajaran yang P2M yang sudah bermitra dengan kita. Dan kami Balitbang fungsinya memang luas. Tidak hanya Biar cantik urusan lah, beberapa mitigasi terus. konflik dengan Pak Jenazah dan bicara pendidikan. Karena itu bicara pendidikan sudah kami garap. Nah, bagilah. Saya sudah sampaikan kepada Sama. Gusmen, Balitbang itu berfungsi double ganda. Ya. Satu sebagai dapurnya Kemenang, itu dapur buletin ya. Dapur. Kalau dapurmu itu tahu ada dapur. Bahasa Jawanya dapur itu pembina. Dapurmu. Apa? Dapur. Dapur menggambarkan tingkat. Dapur masak itu. Tingkat. Jadi kita menjadi Tempat masak. pemikir, pemasok, suplai kebijakannya Gus Menteri di dua bidang, yaitu bidang layanan agama, keagamaan dan pendidikan. Banyak sekali positif yang sudah kita sampaikan beliau, termasuk juga kebijakan melahirkan Cyber Islamic University yang sekarang sudah berjalan. Yang kedua, kita juga di bidang layanan keagamaan dan agama, termasuk kemarin kita juga membahas terkait Haji Ramah Lansia, juga positif terkait kita. Dan ke depan, insya Allah di akhir bulan ini kita akan adakan piring ini agama, mana bagaimana awak kita tahu. hadir Harus terlibat dibungkus. mengatasi konflik Palestina dengan mengadakan konferensi Asia Afrika Amerika Latin yang sekaligus menginspirasi konferensi Asia Afrika on moderasi beragama, region moderation. Jadi akan menghadirkan beberapa
duta besar dan Kemenlu dari berbagai negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin, supaya kita bisa bicara gimana agama berkontribusi bagi perdamaian, religion and humanity. Jangan sampai agama justru Dapat diposisikan dewe aneh-aneh. sebagai yang sifatnya khilafiyahnya Kita melulu. di sini belum. Kalau bicara kemanusiaan, agama harus berbicara tunggal. Karena semua agama bagaimanapun mengajarkan pentingnya universal.